Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang terhormat Ibu dosen Rifda Nabilah MSI selaku pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang saling ketergantungan dan keuntungan perdagangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Nur Hidayah, NIM 63020220017 sebagai moderator dan presentator. Selanjutnya ada teman saya yang pertama, Febriana Kamila, NIM 63020220021 sebagai presentator. Yang kedua ada Magfira Rebda Fadila, NIM 63020220024 sebagai presentator. Dan yang terakhir ada Citra Khairunikmah, NIM 63020220036 sebagai presentator. Baik, langsung saja materi yang pertama akan dijelaskan oleh Febriana Kamila. Nah, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama kemungkinan produksi, kemudian yang kedua saling ketergantungan perdagangan, dan yang terakhir yaitu keuntungan perdagangan. Oke, simak videonya sampai selesai. Nah, pada pembahasan pertama yaitu kemungkinan produksi. Kemungkinan produksi sendiri merupakan kemungkinan yang akan digunakan pada produk tertentu yang akan ditentukan sehingga produk tersebut tidak mengalami kerugian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan suatu produk sama dengan proses pembuatannya menghasilkan produk. Nah, untuk meningkatkan efisiensi produk, metode tertentu harus digunakan untuk setiap produk yang sedang diproduksi. Gitu. Selanjutnya yaitu saling ketergantungan perdagangan. Saling ketergantungan perdagangan yaitu sikap saling membutuhkan antar manusia, karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Lanjut, perdagangan. Apa sih itu perdagangan? Perdagangan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan jual dan beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta dapat memenuhi kebutuhan bersama. Sedangkan perekonomian modern yaitu sistem ekonomi di mana harus memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya, hanya ada 2 barang yaitu kentang dan daging, dan hanya ada 2 orang petani dan peternak. Petani dan peternak melakukan spesialisasi dan berdagang. Masing-masing lebih diuntungkan jika mereka memproduksi barang sesuai keahlian mereka dan memperdagangkan produksi mereka satu sama lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan perdagangan. Keuntungan perdagangan secara umum yaitu perdagangan yang dapat menguntungkan semua orang di dalam masyarakat karena memungkinkan orang untuk melakukan spesialisasi pada kegiatan yang memberikan keuntungan komparatif. Nah, di sini ada berbagai macam keuntungan, yaitu pertama keuntungan absolut. Keuntungan absolut bisa dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya, dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang kedua yaitu keuntungan komparatif. Keuntungan komparatif adalah keuntungan atau keunggulan yang diperoleh dari spesialisasi produksi terhadap suatu barang yang memiliki harga relatif yang lebih rendah dari produksi lain. Dengan kata lain, keuntungan komparatif adalah keuntungan oleh suatu negara atau orang yang memiliki biaya kesempatan yang lebih kecil untuk memproduksi suatu barang. Prinsip keuntungan komparatif menunjukkan bahwa perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Dan prinsip itu dibagi menjadi 2, yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost dan keunggulan komparatif, yang artinya membandingkan produsen barang sesuai dengan opportunity cost mereka.
apapun yang harus dikorbankan untuk mendapatkan item tertentu. Dan juga produsen dengan opportunity cost yang lebih kecil dalam memproduksi suatu barang dikatakan mempunyai keuntungan komparatif dalam produksi barang tersebut. Berikut contoh keuntungan absolut. Tabel di atas menunjukkan bahwa peternak membutuhkan jumlah input yang lebih kecil dibandingkan petani, baik dalam memproduksi daging maupun kentang. Peternak hanya memerlukan waktu 20 menit untuk memproduksi 1 ons daging, sedangkan petani membutuhkan waktu 60 menit. Untuk memproduksi kentang, peternak hanya memerlukan waktu 10 menit per ons, sedangkan petani memerlukan waktu 15 menit. Waktu yang petani dan peternak gunakan merupakan salah satu bagian dari keunggulan absolut. Berdasarkan kuantitas input, peternak memiliki biaya produksi daging dan kentang yang lebih rendah. Prinsip keuntungan komparatif menunjukkan bahwa perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Prinsip keuntungan komparatif dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama biaya kesempatan atau opportunity cost, membandingkan produsen barang sesuai dengan opportunity cost mereka, apapun yang harus dikorbankan untuk mendapatkan item tertentu. Sebagai contoh, berdasarkan tabel sebelumnya, pada keuntungan absolut, peternak dapat memproduksi 1 ons kentang membutuhkan waktu 10 menit kerja, sedangkan untuk membuat 1 ons daging, peternak membutuhkan 20 menit kerja. Oleh karena itu, 10 menit kerja peternak dapat menghasilkan setengah ons daging. Dapat disimpulkan bahwa opportunity cost peternak memproduksi 1 ons kentang adalah menghasilkan setengah ons daging. Sedangkan opportunity cost dari petani memproduksi kentang sebesar 1 ons adalah menghasilkan seperempat ons daging karena petani membutuhkan waktu 60 menit kerja untuk menghasilkan 1 ons daging dan 15 menit kerja untuk menghasilkan 1 ons kentang. Pada tabel ini menunjukkan opportunity cost daging dan kentang untuk peternak dan petani. Opportunity cost daging merupakan kebalikan dari opportunity cost kentang. Petani memiliki opportunity cost produksi kentang yang lebih rendah dibanding peternak karena opportunity cost 1 ons kentang, petani hanya menghasilkan seperempat ons daging, sedangkan peternak menghasilkan setengah ons daging. Sebaliknya, peternak memiliki opportunity cost produksi daging yang lebih rendah dibanding petani. 1 ons daging peternak memiliki opportunity cost menghasilkan 2 ons kentang, tetapi petani memiliki opportunity cost menghasilkan 4 ons kentang. Dengan demikian, petani memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kentang, dan peternak memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi daging. Produsen dengan opportunity cost yang lebih kecil dalam memproduksi suatu barang dikatakan mempunyai keuntungan komparatif dalam produksi barang tersebut. Prinsip yang kedua yaitu keuntungan komparatif dan perdagangan. Keuntungan dalam perdagangan muncul dari perbedaan biaya kesempatan dan keunggulan komparatif. Perdagangan dapat menguntungkan semua orang. Hal ini memungkinkan untuk berspesialisasi dalam aktivitas yang membuat seseorang memiliki keunggulan komparatif. Contoh penerapan keuntungan komparatif yaitu misalnya Cina mampu menghasilkan 2 ton makanan per bulan, sedangkan Jepang hanya menghasilkan 1 ton per bulan. Di sini Cina memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi makanan. Sebaiknya Cina memproduksi makanan untuk dirinya sendiri dan sebagian diekspor ke Jepang. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.